Saudara-saudara, kita membahas satu tema yang sangat menarik, yakni 3 sakramen inisiasi Katolik dan penjelasannya. Dalam agama Katolik dikenal istilah sakramen inisiasi Katolik. Sakramen inisiasi merupakan sakramen wajib yang harus diterima oleh umat Katolik. Inisiasi sebenarnya berasal dari bahasa Latin inire, masuk ke dalam, atau initiare, memasukkan ke dalam. Dengan kata lain, sakramen ini merupakan sakramen tanda masuknya seorang ke dalam kelompok. Dalam kasus ini berarti orang yang menerima sakramen inisiasi masuk dalam gereja Katolik. Sakramen inisiasi terdiri dari 3, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Ketiga sakramen ini merupakan sakramen dasar yang harus diterima umat Katolik untuk menjadi bagian penuh dalam gereja. Pada kenyataannya itu semua merupakan pilihan, tidak ada paksaan bagi orang Katolik untuk menerima sakramen ekaristi atau sakramen krisma. Namun wajiblah bagi seseorang yang ingin masuk ke Katolik untuk terlebih dahulu menerima sakramen baptis. Untuk lebih jelasnya tentang sakramen baptis inisiasi ini, berikut penjelasannya. Sakramen baptis yang merupakan sakramen wajib. Sakramen inisiasi Katolik yang pertama adalah sakramen baptis. Seperti penjelasannya sebelumnya, sakramen ini merupakan sakramen wajib yang harus diterima seseorang yang ingin masuk menjadi anggota gereja Katolik. Sakramen baptis berasal dari bahasa Yunani, baptisen, yang artinya merupakan air atau baptismo, berarti membasmu dengan air. Karena memang pada perwujudannya sakramen baptis diterimakan dengan cara dicelupkan ke dalam air. Yunani kuno termasuk Yesus yang dibaptis. Namun sekarang diwujudkan sebagai pemercikan pada dai saja yang diterapkan gereja Katolik sekarang ini. Sakramen baptis merupakan tanda manusia berdosa dilahirkan kembali secara rohani dengan menerima Kristus, sekaligus tanda manusia resmi menjadi bergabung dengan anggota tubuh Kristus gereja Katolik. Penerimaan sakramen baptis dilakukan atas kuasa Allah sendiri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sakramen ekaristi untuk ucapan syukur. Sakramen inisiasi Katolik selanjutnya adalah sakramen ekaristi yang diambil dari bahasa Yunani eukaristia, yang berarti syukur dan pujian. Sehingga dalam sakramen ekaristi ini umat Katolik merayakan ucapan syukurnya kepada Tuhan atas penebusan dan penyelamatan umat manusia. Penyelamatan tersebut terwujud dalam diri Yesus Kristus yang wafat di kayu salib, 3 hari kemudian bangkit dan naik ke surga. Dalam ekaristi ini juga umat Katolik mengingatkan peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus Kristus dengan para muridnya. Pada perjamuan itu, Yesus membagi-bagikan dirinya kepada para muridnya dan wujud roti yang terpecah-pecah dan anggur dan dalam cawan. Peristiwa ini dikenangkan dalam sakramen ekaristi pada peristiwa transubstansiasi, ketika imam mengkonsekrasikan roti
dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Sakramen Krisma sebagai wujud penguatan. Sakramen Krisma, sakramen inisiasi Katolik yang terakhir adalah sakramen Krisma. Sakramen Krisma merupakan wujud penguatan, kedewasaan, dan peneguhan iman. Ketika seorang dengan menerima sakramen Krisma ini, seorang Katolik mengingatkan kembali peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dengan sakramen ini menandakan bahwa umat Katolik mengobarkan semangat para rasul untuk mewartakan kabar gembira kepada orang lain melalui bimbingan dari Allah sendiri dalam wujud Roh Kudus. Dengan bimbingan Roh Kudus, manusia menjadi kuat secara rohani dan siap menerima perputusan mulia itu. Siklusnya, seorang Katolik menjadi dewasa dalam iman, harapan, dan kasih melalui bimbingan Roh Kudus. Kemudian sikap terlibat dalam gereja Katolik secara utuh di pelayanan dalam kehidupan sehari-hari dan siap melakukan pewartaan kabar sukacita kepada orang lain dan menjadi saksi dan kebenaran akan kuasa Yesus sendiri. Tidak mudah menjadi saksi Kristus dunia ini, namun Anda harus percaya bahwa Roh Kudus selalu hadir menemani segala langkah kehidupan, menguatkan dan meneguhkan Anda. Selalu ingat bahwa Anda tidak sendiri, karena umat Katolik semesta juga memiliki misi yang sama. Ia mewujud dalam sakramen inisiasi Katolik, yaitu sakramen Krisma. Iya, saudara-saudara, mari kita melihat satu persatu. Bagi Anda yang seorang Katolik, tentu saja tidak asing ketika mendengar sakramen inisiasi Katolik. Sakramen inisiasi merupakan nama lain dari sakramen wajib umat Katolik. Sesuai dengan artinya, inisiasi yang diambil dari bahasa Latin inire atau intiare, yang berarti masuk ke dalam. Maksudnya adalah sakramen ini merupakan tanda bahwa seorang resmi diakui dalam gereja Katolik. Gereja Katolik ini bukan semata-mata hanya berbangun gedung fisik saja. Gereja di sini berarti perkumpulan iman Katolik, sehingga setiap orang yang menerima sakramen ini tidaklah boleh main-main, mengingat seorang harus menjalani serangkaian acara dan pembelajaran katekisasi panjang untuk bisa menerima sakramen ini. Sakramen inisiasi dalam gereja Katolik ada 3, yaitu sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Ketika sakramen tersebut merupakan sakramen dasar, maka setiap umat Katolik memang diwajibkan untuk menerima sakramen ini. Perlu kami garis bawahi bahwa tidak ada paksaan seorang untuk menerima sakramen ini. Sakramen ini diterimakan hanya kepada orang yang mau tanpa paksaan dari siapapun. Sakramen Ekaristi yang biasa diterimakan oleh orang Katolik. Tidak banyak orang sadar bahwa Ekaristi merupakan sebuah sakramen inisiasi Katolik. Alasannya sederhana, karena Ekaristi merupakan sakramen yang biasa diterima oleh orang Katolik. Sakramen dasar yang pertama ini merupakan wujud
ucapan syukur umat kepada Tuhan Yesus atas penebusan dan penyelamatan yang telah diterima. Dalam sakramen ini, seluruh umat diajak untuk mengingat kembali peristiwa penyelamatan oleh Allah dalam diri Yesus. Yesus yang wafat di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan kemudian naik ke surga. Ekaristi juga merupakan wujud dari peristiwa perjamuan terakhir yang dilakukan Yesus sendiri bersama dengan para murid-muridnya. Perjamuan terakhir yang tertuang dalam Ekaristi secara nyata diwujudkan dalam penerimaan komuni kudus, di mana merupakan penglambang dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang kala itu pun melakukan hal yang sama, yang bagi-bagi roti dan anggur kepada para murid. Setiap orang boleh mengikuti sakramen Ekaristi, namun hanya mereka yang telah dibaptis saja yang diperbolehkan menerima komuni. Itulah mengapa syarat seorang Muslim Katolik yaitu telah dibaptis secara resmi dalam Gereja Katolik. Untuk lebih jelas mengenai sakramen baptis berikut penjelasannya. Sakramen baptis yang memiliki kuasa mentahirkan orang dari dosa. Sakramen inisiasi Katolik yang kedua yaitu sakramen baptis. Namun nama sakramen ini berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti mencelupkan dalam air, baptisen, atau membasuh air. Itulah mengapa ada dua cara orang Kristen membasuh, yaitu membasuh dengan air seperti lakukan umat Katolik, lakukan atau mencelupkan air dalam seperti dilakukan umat Kristen Protestan. Secara rohani, sakramen ini memiliki kuasa mentahirkan orang dari dosa. Dan kata lain, setiap orang yang menerima sakramen ini akan dibersihkan dari semua dosa-dosanya, dan sekaligus tanda bahwa dirinya telah menerima kuasa dari dengan cara utuh dan dengan cara sudah bergabung ke dalam sebuah anggota tubuh Kristus. Sakramen Krisma yang merupakan sakramen terakhir. Sakramen Krisma sebuah sakramen inisiasi yang berada pada urutan yang terakhir. Sakramen ini hanya dapat diterima oleh mereka yang telah menerima sakramen baptis di Gereja Katolik secara resmi. Sakramen ini memiliki kuasa menguatkan, mendewasakan, dan mendukung iman Katolik seorang. Sakramen ini merupakan sebuah tanda yang mengingat kita pada sebuah peristiwa, itu peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dengan menerima sakramen ini diharapkan seorang Katolik mampu mengabarkan semangat perutusan para rasul dan mewartakan kabar sukacita Allah. Karena tantangan di zaman sekarang justru lebih berat dibanding pada zaman para rasul. Sehingga Allah memberikan Roh Kudus sebagai pembimbing, penuntun, dan penguat manusia secara rohani. Manusia merupakan makhluk yang cenderung mengikuti keinginan duniawi, sehingga membutuhkan bimbingan ekstra dari Allah. Setiap orang yang telah menerima sakramen ini juga sudah dianggap menjadi orang yang telah dewasa dalam iman, harapan, dan kasih. Kemudian secara utuh mendapat keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga sakramen itu merupakan sebuah sakramen yang harus diterima oleh umat Katolik. Ketiga hal itu juga merupakan suatu kebutuhan yang menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat untuk dipisahkan. Namun kembali kepada sakramen inisiasi Katolik itu hanyalah simbol semata apabila kita tidak mampu mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Oke, sekian dan terima kasih.